perkenalkan aku Sabrina Nurfala Hasana dengan NIM 20070250338 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang bank sentral atau central bank. Jadi, di dalam sebuah negara itu pasti ada namanya central bank atau bank induk dari setiap bank yang ada di negara tersebut. Jadi, tugas dari bank sentral ini adalah lembaga keuangan di dalam sebuah negara yang mengatur atau mengontrol jumlah uang yang beredar di dalam negara tersebut, atau bisa disebut dia sebagai lembaga otoritas moneter di dalam sebuah negara, di mana tindakan dan kebijakannya itu untuk mempengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah tingkat suku bunga, tingkat jumlah kredit, dan tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3 hal ini dapat dipengaruhi dengan kebijakan yang hanya dimiliki oleh bank sentral, yaitu dengan nama kebijakan moneter atau kebijakan di mana bank sentral ini melaksanakan atau menerapkannya pada saat kondisi perekonomian di sebuah negara sedang mengalami resesi atau pada saat boom, maka akan menerapkan kebijakan moneter tersebut. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebijakan kontraktif dan yang kedua ada kebijakan ekspansif. Fungsi dari bank sentral sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dia berfungsi sebagai sistem pembayaran, yang kedua sebagai otoritas atau lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter, yang ketiga adalah kreditur yang paling akhir atau lender of last resort, yang keempat sebagai regulator keuangan atau dia yang mengatur keuangan perekonomian di sebuah negara tersebut. Karena apa? Karena bank sentral merupakan bank atau lembaga yang mengeluarkan mata uang yang sah di negara tersebut, maka dia mempunyai produk apa yang ia keluarkan, maka ia wajib untuk memelihara dan menjaga kestabilan nilai tersebut, nilai produk yang ia keluarkan jika dibandingkan dengan nilai mata uang luar ataupun jika dibandingkan dengan produk dan jasa. Di dalam Indonesia sendiri mempunyai bank sentral yang bernama Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini adalah lembaga negara yang independen atau dia berdiri sendiri tanpa ada sangkut pautnya dari pemerintah dan bebas dari jadi di dalam Bank Indonesia ini pemerintah tidak bisa memerintahkan Bank Indonesia atau BI untuk mengeluarkan atau mencetak uang. Karena apa? Karena Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam undang-undang. Kemudian tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan ini dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Ketika kestabilan nilai mata rupiah terhadap barang dan jasa ini bisa dilihat gambarannya terhadap tingkat inflasi. Inflasi itu apa sih? Inflasi adalah kenaikan harga secara serempak yang terlaksana pada jangka waktu secara terus-menerus. Inflasi ini akan mengakibatkan masalah-masalah baru. Oleh sebab itu, maka bank sentral atau di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia akan melaksanakan kebijakan moneternya. Kemudian kalau misalkan kestabilan nilai rupiah ini yang jika dibandingkan dengan mata uang negara lain, maka hal ini akan tercerminkan pada ketika terjadinya transaksi tukar menukar antara nilai rupiah yang kemudian ditukarkan kepada nilai mata uang negara lain. Nah, tugas dari Bank Indonesia sendiri adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
di mana kebijakan moneter ini berguna untuk menjaga kestabilan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Nah, mengatur dan mengawasi bank kenapa? Karena Bank Indonesia merupakan bank sentral induk dari segala bank yang ada di negara Indonesia. Oleh sebab itu, dia harus mengatur dan mengawasi bank-bank seperti bank-bank komersial, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah yang ada di negara Indonesia. Kemudian pelaksanaan kebijakan moneter ini yaitu Bank Indonesia ini berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Nah, biasanya laju inflasi ini akan ditetapkan oleh pemerintah pada setiap awal tahunnya. Karena pada setiap awal tahun pemerintah akan mengadakan rapat anggaran atau rapat APBN, dan disitulah pemerintah akan menetapkan laju inflasi yang seharusnya di negara tersebut stabilnya seberapa nilai inflasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas. Seperti kebijakan moneter ini, instrumen yang pertama ada operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga lainnya di pasar modal. Kemudian adalah menetapkan tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh bank umum kepada bank sentral ketika ia melakukan peminjaman dana kepada bank sentral. Nah, apabila penetapan tingkat diskonto ini bisa dinaikkan atau bisa juga diturunkan sesuai dengan keadaan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang ketiga ialah penetapan cadangan kas wajib minimum dari setiap bank umum. Nah, penetapan kas wajib minimum ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila tingkat cadangan wajib bank umum tersebut dinaikkan, maka jumlah uang beredar tersebut yang tadinya banyak di masyarakat akan mengurang. Dan kemudian apabila tingkat wajib justru sebaliknya ya, jika misalkan tingkat cadangan wajibnya itu diturunkan, maka uang yang beredar yang tadinya uang yang beredar di masyarakat itu kurang, akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Kemudian ada pemenuhan moral. Nah, selanjutnya, sejak tahun 2005 ini, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan moneter dengan menetapkan inflasi sebagai sasaran utamanya dan berdasarkan pada sistem nilai tukar yang mengambang. Kemudian, Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan dan bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Nah, kerangka kebijakan moneter di Indonesia sendiri, yang pertama ada yang tadi, ada ITF, yaitu dengan cara penetapan inflasi, di mana pemerintah akan menetapkan inflasinya pada setiap awal tahun, pada tingkat angka berapakah negara tersebut akan mengalami inflasi yang aman, dan seharusnya pada angka ini harus tetap dijaga dalam 1 tahun tersebut. Kemudian untuk menjaga tingkat inflasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, BI akan menerapkan kebijakan moneternya sesuai dengan perspektifnya ke depan. Kemudian ada BI menetapkan BI rate sebagai variabel yang menjadi indikator arah kebijakan dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh BI. Kemudian BI akan menjelaskan kepada publik secara rutin kondisi pencapaian target inflasi agar masyarakat dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk meresponnya. Nah, pada saat BI ini menjelaskan kepada publik tingkat pencapaian target inflasi ini biasanya akan diumumkan oleh
oleh BI melalui websitenya atau melalui berita. Nah, bisa juga penjelasan inflasi ini dibeberkan oleh pihak televisi, yang dimana pihak televisi akan mencari tahu tentang inflasi yang telah dipublikasikan oleh BI melalui websitenya. Kemudian dia akan memberitakannya melalui siaran televisi yang ia miliki. Nah, dari situ juga masyarakat dapat mengetahui tingkat inflasi di negaranya. Baik, cukup sekian materi tentang Bank Sentral dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.